tidak lagi ada yang melakukan dosa. Tapi faktanya, kecenderungan kalian justru dosa. Apa buktinya? Aturan-aturan Tuhan sudah dibatalkan, maka kalian bebas. Mau makan apapun boleh. Kan gitu. Tapi faktanya, ada yang membunuh, ada yang memperkosa, ada yang cabul, ada yang... Pokoknya ada. Dan pelakunya juga orang Kristen tidak suci dari situ. Harusnya kalau Yesus itu betul sebagai pendamai, ya bukan berarti memberikan legalitas kepada orang Kristen untuk melakukan kemaksiatan supaya didamaikan. Bukan begitu harusnya. Karena kalau demikian adanya, itu penghinaan, itu menistakan kalian. Kalian bebas melakukan dosa karena ada Yesus sebagai pendamai. Tapi maksudnya adalah harusnya ketika Yesus dipersembahkan kepada Theos, Yesus ini membuat orang yang percaya kepada dirinya tidak lagi bermaksiat dengan sendirinya. Karena mereka sudah percaya, dia sudah ditebus. Jiwa-jiwa mereka sudah tergadai untuk diselamatkan. Mereka menjadi malaikat. Tapi yang kita lihat, tengok ke kiri mereka juga bermaksiat, ke kanan mereka juga bermaksiat, ke belakang mereka juga bermaksiat. Jadi apa tujuannya meninggal mati kalau ternyata seperti itu? Ujung-ujungnya apa? Bertobat. Kecuali begitu kalian melakukan dosa, Yesus datang lagi, mati lagi, disalib lagi, terhapus lagi dosa kalian. Iya, Mas Zuma, Iya, silakan. Ya, itu sudah baik sekali tadi pengertian Pak Zuma. Cuman ada tambahan sedikit. Jadi memang betul kita di dalam Kristen juga diajarkan ada dua jenis tobat. Pertama, pertobatan pura-pura dan pertobatan sejati. Kalau yang pura-pura ya tadi di dalam mulut mengaku Yesus, menerima Yesus, tetapi dalam perbuatannya berbeda. Nah, pertobatan sejati itu menuntut perubahan secara utuh. Kalau saya ambil pengajaran Paulus ya istilahnya meninggalkan manusia lama atau kecenderungan berbuat dosa itu harus kita tanggalkan atau kita tinggalkan, atau kalau kata Yesus memikul salib. Nah, tapi kalau saya pakai ayat lain misalnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang tinggal di dalam Dia atau tinggal di dalam Kristus tidak berbuat dosa. Setiap orang yang berbuat dosa tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Jadi memang kita ada konsep pertobatan yang pura-pura, bukan begitu maksudnya. sejati. Kan gini, kan Yesus ini udah disalib menebus dosa. Kan topiknya di sini, apakah kalau ada Kristen sekarang ini berbuat dosa, ada lagi pendamai dosa, berbuat dosa lagi, Yesus pendamai dosa lagi. Berarti Yesus ini, ya, sekali dia pendamai menebus dosa disalib, dia masih mendamaikan dosa Anda lagi. Kalau berbuat dosa lagi, begitu. Berulang-ulang loh ini. Bagaimana itu? Loh, tidak. Justru konsep di dalam Yahudi ketika orang berbuat yang dosa. Yang Yahudi 1 Yohanes 2 tadi. Iya. Saya menghubungkan karena ini memang datangnya dari Yahudi dulu. Kalau di ajaran Yahudi, orang Yahudi berbuat dosa. Iya, saya kalau nggak gitu nanti nggak nyambung, Bang Andi. Kalau dulu sebelum ada Yesus, orang berbuat dosa harus mempersembahkan binatang supaya dosanya terhapus, dan itu berulang sampai akhirnya hanya sifatnya seremonial saja, tidak benar-benar bertobat. Tetapi melalui Kristus itu sudah tidak berlaku. Yang dituntut adalah pertobatan sejati. Iya, kita udah paham. Yesus mati di tiang salib. Iya, maka dari itu, Pak. Dengerin ya. Yesus mati di tiang salib menebus dosa. Selesai tugasnya, mati udah. Oke. Sekarang ini Kristen ini kan sudah nggak ada Yesus, nggak mungkin disalib lagi. Jadi sebagaimana 1 Yohanes 2:1 yang diberikan oleh Bang Juma, kalau ada Kristen berbuat dosa lagi seperti sambo, membunuh, yang lain-lain, ada lagi Yesus datang untuk pendamai dosa. Jadi Yesus ini tidak pernah berhenti bekerja. Satu kali dia mati, sekarang setiap orang Kristen yang berbuat dosa, Yesus pendamai dosa dia. Jadi bebas Anda berbuat dosa, karena tertulis di 1 Yohanes 2:1-2. Itu loh bahasa Indonesianya. Itu loh maksudnya. Oke. Betul ya Bang Juma ya? Iya. Ya, tetapi begini Pak.
peristiwa yang dialami Yesus itu hanya satu kali. Tetapi itu berlaku sampai selama-lamanya dan kepada semua orang. Dan Yesus juga kan berkata, aku datang untuk memanggil orang berdosa supaya mereka bertobat. Di dalam Lukas 5:32 Kalau sekarang itu. Kristen ada nggak ya? Nah. Sekarang Kristen ada nggak yang berbuat dosa lagi? Banyak. Nah, kalau masalah gini sebentar. Jadi kita harus bedakan antara tindakan dengan misi Yesus. Misi Yesus merubah orang yang tadinya cenderung berdosa menjadi tidak, atau kita sebut pertobatan sejati. Bukan begitu, Pertobatan berarti sejati. ini Kristen Loh, sekarang memang ini seperti percaya Yesus itu Tuhan, mati di tiang salib menebus dosa, percaya. Bapak, Tapi Pak, masih itu ada Kristen satu-satu modern nih. dulu. Tadi ngomong udah. Bapak, Bania udah. Biar Bapak itu dulu yang selesai Udah nggak dijawab. sehat, Bapak. Nggak dijawab. Oke, Ibu Bapak. Darmi jelaskan. Permasalahannya solusi Anda bagi belum- Kristen yang masih melakukan dosa itu kayak mana cara menghapus Bapak dosanya? dengar dulu. Ya, Itu yang kita Bapak dengar minta. dulu penjelasan. Nggak usah Baru dikabulkan, Bapak nggak butuh selesai penjelasan, butuh jawaban. Ngomong baru Buang-buang waktu aja kalau cuma mau menarasi bebas. Pertanyaannya kan jelas. Ketika kemudian Kristen kembali melakukan dosa, apakah Yesus harus disalibkan lagi? Ataukah kemudian Kristen itu bertobat? Kalau bertobat berarti sia-sia dong Yesus mati. Ternyata bertobat juga solusinya. Tapi kalau dikatakan Kristen itu suci, kayak mana? Selangkah Anda keluar dari rumah, Anda sudah dapat melakukan dosa itu. Melihat orang yang lagi berseks ria, dosa. Gimana solusinya menghapus dosa itu? Kalau di Islam kan jelas. Istighfar, puasa, zakat, itu solusi. Sholat, itu solusi menghapus dosa. Nah kalau Nah tuh coba masuk lagi Kristen mengatakan minta ampun. Terus apa gunanya anak orang kalian bunuh? Ternyata solusinya minta ampun juga. Penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sekali untuk selamanya. Nah, jadi terus, kalau dosa perbuatan itu tiap hari orang bisa salah, bisa berbuat dosa. Nah, itu solusinya minta ampun. Minta ampun. Nah, minta ampun. Apa bedanya dengan dosa yang ditebus Yesus di atas tiang salib kepada Dewa Molok? Sorry, itu jalan Theos. masuk Apa? untuk bisa selamat. Itu jalan masuk untuk selamat. Itu di mana kuncinya? Solusinya mau selamat itu kan jelas. Tuhan minta persembahan darah hewan. Sekarang saya tanya, untuk apa Tuhan minta persembahan darah hewan? Untuk apa? Gantian. Itu jawab dulu. darah hewan itu. Untuk apa darah hewan itu? Untuk apa? Ini saya mau jawab. Dengar dulu. Di perjanjian lama itu ngomong baru selesai. tipologi. Artinya Bapak bisa simbol. fokus. Simbologi tipu lagi gitu. Tipu lagi. Dulu Ibu, satu-satu. Pak Bang Suma dengar. Tipologi atau itu tipu lagi? simbol. Simbol. Siapa yang mengatakan bahwa itu simbol? Siapa yang mengatakan itu simbol? Jelas ketetapan Tuhan yang diatur oleh Tuhan kepada Bani Israel. Gini, saya kasih Enak tahu. kali kalian mengatakan itu simbol. Ibadah orang kalian katakan simbol. Dan Yang ngajarin Anda bahwa itu simbol siapa? Yang mengatakan itu simbol siapa? ya memang ajarannya begitu, simbolistik dan Saya tanya, yang mengatakan perintah Tuhan, ketetapan Tuhan yang membuat Bani Israel itu tidak dihukum dengan tunduk kepada aturan itu, bahwa itu adalah simbol, siapa yang ngajarin? semua Jawab. di bangsa Yahudi di Bani Israel di zaman perjanjian lama itu diatur oleh hukum Taurat. Simbol. Dan hukum Taurat itu tegas, langgar mati. Karena di zaman itu adalah Jelas. zaman Terus kenapa Anda mengatakan itu simbol? ya simbol karena perjanjian lama itu adalah temanya dia di perjanjian lama itu untuk nubuatan itu untuk perjanjian baru, makanya disebut perjanjian baru. Kenapa ada perjanjian lama? Kenapa ada perjanjian baru? Ini saya ajarin, Pak. Perjanjian baru itu justru adalah hukum Taurat. Bung, perjanjian baru Tuhan dengan Bani Israel itu adalah hukum Taurat. Baca Imamat 31 nomor 33. Perjanjian barunya Tuhan adalah hukum Taurat. Sementara perjanjian baru kalian itu adalah hukum Paulus. Kita tidak dikenal oleh Bani Israel itu. Hukum Taurat itu sudah dibatalkan oleh Siapa yang membatalkan? Parah. Siapa yang membatalkan? Pak, hukum Taurat tidak Dengan dibatalkan, matinya tetapi Saling gigitlah kalian.
dan segala ketentuan Bentar dan dulu ya. aturannya. Saling gigitlah kalian. Inilah korban dewa Molok. Inilah Ya, jadinya. 1 Efesus 2:15. Sama-sama lah. Bagaimana kalau kita minta begini? Makanya saya ingatkan. Siapa yang mau didengar? Bentar dulu ya. Saya ngomong dulu bisa? Saya ngomong dulu bisa? Saya Sebentar, ngomong Ibu. dulu bisa? Biar selesai dulu Ibu. Biar selesai, biar dapat maknanya. Kalau nggak Ibu potong juga. Digenapi melalui Tuhan Yesus. Hukum Taurat itu tidak dibatalkan, tetapi karena adanya datangnya Tuhan Yesus melalui Pak orang yang Christian ngomong batal, Bu. Itu Pak Christian ngomong batal. Makanya nggak selesai dibatal jadi kayak gitu, jadi ngaco. Efesus 5 nomor 2, Ibu Dame, tolong pegang data kalau bicara. Ketentuan dan aturannya. Ya toh. Nah, yang tidak yang diteguhkan adalah hukum moral. Apa tuh hukum moral? 10 perintah Allah. Itu nggak bisa Itu hukum Taurat itu, Pak. Hukum Taurat itu. Gimana? Hukum Taurat itu 10 perintah Allah, hukum Taurat itu, Pak. Hukum Taurat itu ada 3, Pak. Ya dibagi-bagi, Hukum seremonial, Iya. dan hukum yang diatur oleh syariat, Pak. 10 perintah Tuhan itu, Pak. Pak Christian, 10 perintah Tuhan itu hukum Taurat ya, Pak? 10 perintah Tuhan hukum Taurat. 10 perintah Tuhan hukum Taurat atau bukan? Masuk di 10 hukum Taurat, tetapi itu 10 hukum Taurat yang didefinisikan oleh ahli Taurat atau rabi-rabi. Hukum Taurat masih berlaku atau batal, Pak? Pak Kristen, hukum Taurat masih hukum Taurat masih berlaku atau tidak? Yang adalah itu yang hukum ritualistik dan simbolistik itu Hukum sudah batal Taurat. semua. Pak Kristen, hukum Tetapi Taurat. Dengerin. Hukum moral berlaku sampai selama-lamanya. Hukum Taurat masih berlaku atau tidak, Hukum Pak? Taurat digenapi Dia di boleh dalam digenapi. Taurat Yang mana dulu? Kamu ngerti hukum Taurat yang mana? Saya tanya sama kau, hukum Taurat yang mana? Coba. Segala Kamu jawab. perintah ketentuan hukum Taurat, Pak. Ya. Yang mana? Yang mana tuh hukum Segala Taurat? itu tanpa kecuali, Pak. Nah, yang mana? Segala perintah dan ketentuan termasuk 10 perintah Taurat itu. hukum Taurat itu ada hukum Nefilim dan Ketuvim. Semua. Dan Pak baca ada coba. Dekalog. Pak Christian coba baca Efesus 2:15, Pak. Iya, saya tahu itu. Saya lagi menjelaskan, makanya saya Apa bilang. arti kata hukum Taurat Pak Christian? aturan- Pak Christian. itu dibatalkan. Pak Christian, Dengan dengerin. matinya Tuhan Yesus di atas kayu salib. Dengerin. Apa arti kata segala di situ, Pak? Apa? Ya, ritual simbolistik itu Apa sudah arti ada. kata segala? Apa arti kata segala? Nah, makanya Tuhan Yesus berkata begini. Nggak dijawab. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat, di dalam 10 perintah Allah? Jangan membunuh, kata Tuhan Yesus. Apa Kamu arti benci kata saudara. segala, Pak? Saya nggak tanya itu. Apa Jangan arti kata berzina. segala? Kamu memandang saja wanita diterangin dan di kamu situ. onak. Kamu sudah berzina. dalam Apa hati. arti kata segala, Pak Christian? Apa arti kata segala? Segala di dalam aturan apa? dan Segala di dalam ketentuan apa itu dulu? syariat dan segala macam itu yang ritualistik Ya, itu. berarti tanpa semua kecuali ya, Pak ya? Berarti tanpa kecuali ya? Kecuali deh kalau Hah? 10 perintah Allah itu nggak bisa itu. Berarti Anda melawan kata segala. Gimana sih bahasa Indonesianya? Yang namanya segala, Pak, tanpa kecuali, Pak. Segala aturan itu ritual, Pak. Dan 10 perintah Tuhan itu, Pak, aturan nggak, Pak? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Menstruasi aja diatur oleh syariat, Pak, oleh hukum Taurat, Pak. 10 perintah Tuhan itu aturan atau bukan? Itu perintah. Perintah Allah. Tadi Bukan yang Anda, aturan. Pak, bukan aturan. Perintah. Kalau perintah artinya tadi Allah membaca Efesus 2 nomor 15 itu tertulis, Pak, segala perintah dan ketentuan, Pak. Ibu Darmi nggak ngerti tahu. Pak Christian, segala perintah dan ketentuan, Pak. Begini, kamu ngajarin sama-sama ngajarin ikan berenang. Nggak Jadi bakal kamu bisa. nggak ngerti bahasa Indonesia. Kucing aku ikan. Kucing aku ikan itu juga. Siapa yang mau ditipu? Udah jelas. Itu digenapi di dalam kasih. Suma ya. Darmin, diam kau. Dewa Molok itu Jangan. mempersembahkan Dewa Molok lagi. bayi manusia dipersembahkan dia. Itu digenapi Di di atas dalam mereka kasih. itu. Segala Mereka hukum itu, Taurat tahu nggak? itu digenapi di Mereka dalam kasih. mempersembahkan kepada Kenapa setan. jadi bicaranya timpah-timpahan? Dan berhala itu setan itu menyamai apa yang dilakukan oleh Tuhan. Karena memang setan mau mengikuti supaya dia disembah. Makanya dia bikin cara-cara menyerupai dan menyamakan, menyerupakan seperti apa yang Tuhan buat.
Itu Nah itulah dia Udah, saya mau itu tadi yang kamu bilang. Kalau Kenapa Pak Christian gantian Pak Christian. Sudah poin aja Pak. Christian, Sebentar Bang saya Nathan. mau jawab. Ntar dulu Pak Saya Nathan, mau bentar jawab. Pak Nathan. Saya ngobrol sama Christian dulu. Pak, di situ kan segala perintah dan ketentuan ya Pak ya. Segala perintah dan ketentuan gitu ya. 10 perintah Taurat itu Pak, perintah atau ketentuan? Ya, termasuk. Berarti batal dong. Oh tidak. Coba Begini, baca, Pak. coba baca, coba baca. Begini, Pak. Coba baca, jangan begini. Coba baca. Apa tuh hukum Taurat? Gimana sih? Udah jelas tertulis kok. Dibantah yang Iya, tertulis. maka kalian itu Silakan lawan Bible Anda sendiri. Beri waktu dia 2 hari 2 malam. Lawan Biblemu sendiri Pak. Silakan dilawan. Hukum Taurat Dilawan. Enggak perlu di malam. Saya 2 menit saya bisa hancurin kamu dengan pandangan kamu. Silakan Bu, yang lain diam Bu, Bu, Pak. diam dulu Bu Dami. Betul. Sebentar. Taurat Terus, Kamu buta. itu yang mau saya Saudara Christian, mulut itu harus disesuaikan dengan otak. Jangan mulut Anda besar sekali, otak Anda kerdil. Nggak usah terlalu besar mulut. Memang mesti besar dulu karena Anda mengatakan besar bahwa mulut. dengarkan Lukas Cuma itu nggak tahu Lukas apa-apa. 17:16. Yesus mengatakan lebih mudah langit dan bumi lenyap dari setitik dari hukum Taurat itu batal. Anda ngerti maksud Yesus itu? Ngerti Anda? Mengerti sekali. Nah, kenapa Anda batalkan hukum Taurat? Sedangkan Ya, langit dan baca bumi ayat belum lenyap. selanjutnya. Apa yang dikatakan Sebelum ayat semuanya selanjutnya? Nah, apa yang Apa terjadi? ayat itu? Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sudah terjadi lenyap langit? Sebelum semuanya terjadi. Sebelum nenekmu Mau langit dipersembahkan ke dewa Molok, itu maksudnya. tidak akan Sebelum lenyap dari Yesus muka bumi mati ini. untuk dewa Molok, itu Setelah maksudnya. dia mati di atas kayu salib, Bukan. Sebelum langit dan bumi lenyap. selesai semua. Nah, Sebelum barulah- langit dan bumi barulah lenyap, baru itu selesai. diberitakan. Kerajaan Allah diberitakan. La haula wala quwata illa billah. Nyambung dia lawan Bible-nya sendiri Pak Christian. Astagfirullah. Jangan lawan Bible Pak. Tertulis kok itu. Oh, enggak, aku yang lawan kamu kalau lawan Bible. Itu Kak, segala perintah dan ketentuan Pak. Kamu main tuduh-tuduh lawan Bible. Segala perintah dan ketentuan. Sedangkan 10 perintah Tuhan itu adalah perintah itu Pak. Kenapa Anda batalkan? Yang saya bilang kan tadi, itu hukum Taurat kamu nggak ngerti. Kan ada 3 di hukum Taurat, di dalam hukum Iya. Taurat ada seremonial, Yang ada bilang 3 siapa? Ada dekalo. Christian, yang mengatakan 3 siapa? Esra Dan Soru. bukan cuma itu bahkan. Esra Soru yang Bahkan itu bagi-bagi baju. didefinisikan. Didefinisikan Panggil guru oleh- sini biar ku oleh terapi. Rabi menjadi 613 misfot. 613 aturan. Kalah kalian. Nah kalau kalian mau ikutin itu sampai mampus nggak bakal bisa. Terus kalau ada begitu kenapa Anda pergi gereja hari Minggu nggak ada perintah? Makanya dibatalkan karena nggak ada yang mampu. Oh, jadi dibatalkan. Dibatalkan. Nah, tuh dengar tuh dibatalkan. Nah, Iya. gitu dong. Harus Anda Makanya jujur, Kristen tetapi- membatalkan tetapi hukum tulisan jari Taurat Allah, gitu. tulisan jari Dengan Allah di atas mempersembahkan tulisan, anak manusia yaitu ke DKM dewa atau 10 perintah Allah, Molok. itu tidak batal karena itu betul hukum moral berlaku sampai selama-lamanya. Barusan dia batalkan, tidak batal lagi. Ini gimana sih ini orang? Enggak, yang saya bilang kan aturan. Ya, kamu ngerti nggak ritual-ritual itu yang syariat-syariat dan ritualistik? Oh ya, serta termasuk simbolis makan babi. jasmani. Ibadah sabat itu ritual atau bukan? Termasuk sabat. Dibatalkan. Karena Yesus adalah sabat kita. Mau digaplok sama Advent ini. Parah. Karena sabat Ritual yang dihapuskan. Sabat itu ritual atau bukan? Bukan di hari ke-7. Sabat itu ritual atau bukan? Kamu ngerti nggak sabat apa itu? Sabtu. Udah, cebok aja sana. Itu aja kalian nggak ngerti. Sabat itu apa? Coba? Hari Sabtu Pak, hari Sabtu pemberhentian Nah Pak. itu ngaco. Suma. Sabat itu apa? Hari Sabtu. Nah biar Suma yang jawab. Saya Katanya jawab. jago. Saya jawab. Dia Hari Sabtu. katanya Kenapa? jago Alkitab. Kenapa? Lu mau hari Minggu? Nah, Lu mau digaplok Yahudi kalau itu sabat apa hari kalian Minggu? nggak tahu? Digaplok lu. Jangan coba-coba Jangan lah. ngurusin agama orang Ngurusin lain. aja kalian punya Bentar, kalian punya urus kitab aja suci. agama pribadi. Itu sih Kitab kalau suci menurut aja saya kalian belum ya. selesai kamu Setelah saya tahu semuanya. ngurusin kitab suci orang. Udah mulai kalah, udah mulai kalah Tadi dia. panjang lebar, tapi ternyata setelah Anda tidak bisa menjawab, Yesus menebus dosa sebagai persembahan ke Theos itu, Anda mulai kejam-kejam, kan gitu. Saya nggak kejang-kejang. Saya harus suara keras.
keras karena kamu punya. Oke, Ibu Dame diam dulu. Saudara Christian, tolong mejanya, kursinya dihadapkan ke saya. Saya mau tanya kepada saudara. Efesus 5 nomor 2, Yesus itu dipersembahkan kepada Theos yang mana? Jawab. Bu Dame, diam dulu Bu Dame. Ketika Bapak mengurusi agama orang lain, Menurut kamu Theos itu siapa? kita coba loh, karena agama itu ketika kita menyatakan Dengarkan, diam dulu Bu. Ilmu Anda belum layak. Kamu Theos itu siapa? Ibu hanya cocok untuk Kristen yang level TK di sekolah TK. Di sini nggak cocok. Gantian. Ya, biar enak. Efesus 5 nomor 2 Christian, jelas sekali di sana dikatakan bahwasanya Yesus itu dipersembahkan sebagai korban yang harum bagi Theos. Theos mana yang minta persembahan darah manusia? Nah, sekarang saya tanya dulu. Lu kok tanya? Enggak, saya mau supaya biar masuk ke jawaban Baca saya. aja dulu datanya, baru Cuma- jelasin. Cuma Theos yang di situ yang kamu sebutkan tadi itu merujuk ke siapa? Dewa Molok. Dari mana ayatnya? Karena hanya Dewa Molok yang minta persembahan darah manusia. Ayo. Nah, jangan begitu. Kalau saya bilang nanti Tuhan kamu gimana? Di mana Tuhan minta darah manusia? Di mana? Oh, ada di imamat itu. Oh, imamat lah. Imamat punya siapa? Alam negeri yang bukan dari Bani Israel semua itu dia berhala. Imamat punya siapa? Makanya jangan kalau menghujat, panas makanya diminum. jangan. Saya itu bukan penghujat. Al-Quran saya mengatakan walikul di ummatin ja'alna man sakal liyazkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan Janganlah penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Mencaci maki tanpa Pak Christian, Saya tidak mencaci maki. Saya hanya mengatakan kalian mempersembahkan Yesus kepada Theos mana. Itu loh yang saya Bisa saya yang jawab? dibaca dulu. Sebelum Anda menjawab, saya moderatorin ya. Saya moderatorin, diam semua. Diam semua dulu. Sebelum Anda menjawab, saya besar suara saya nih ya. Mau dibaca. Christian, sebelum Anda menjawab, saya bacakan Ya. dulu ya. Oke. Efesus 5 nomor 2. Tenangkan hatimu nak. Ya. Dan hiduplah di Maaf, dalam agak- kasih. agak Anda kencang diam suara. dulu, saya baca. Anda diam dulu. Ya. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Apa maksudnya ini, Bang? bagi Theos, Bisa Bang. saya yang jawab? Bukan Bagi Allah di Theos. situ. Bagi Theos. Siapa mau jawab? Siapa yang menjawab? Yesus Kristus bagi umat Kristiani dan bagi Allah Bapa adalah solusi bagi manusia, di mana manusia apapun agamanya, apapun ajarannya, tidak mungkin terlepas dari namanya pelanggaran atau dosa secara khusus yang tidak disengaja. Siapapun, apapun agamanya, karena selagi masih di bumi ini pasti bisa terjadi dosa pelanggaran siapapun dan apapun agamanya. Tolong digarisbawahi. Pak Nathan nggak jawab Dan- pertanyaannya. Tunggu, Nggak jawab. saya mau jawab ini. Tunggu, saya mau jawab. Dan untuk itulah Bapa Sorgawi menurunkan Sang Firman yang adalah berasal dari dirinya nujul dalam wujud manusia. Dalam kedagingannya, kedagingan Yesus Kristus adalah suci, dan Quran juga mengakui itu. Kalau Yesus tidak ditemukan dosa. Bukan itu Pak. dan Pak Nathan, tubuh- saya potong moderator Pak. Saya potong ya. Tidak, saya lanjutkan aja. Tuhan Menjadi korban mana? yang harum. Tuhan Sebentar. mana? Dengerin, Pak. Tunggu, saya mau jawab. 2 menit lagi. 1 menit aja. Iya, silakan. Dan ketika Yesus di kayu salib menjadi korban yang harum bagi Allah, artinya Yesus Kristus menjadi solusi, jawaban yang mampu mengharumkan atau menyelamatkan manusia di hadapan Bapa Sorgawi. Artinya Bapa memberikan solusi atau jawaban
untuk manusia yang jatuh dalam dosa. Itulah iman Kristiani. Masalahnya agama lain di luar Kristiani tidak ada solusi untuk dosa. Dan bagi kami Yesus Kristus, jawab. Tuhan mana, begini pertanyaannya ya, Tuhan mana Ya. yang minta persembahan darah manusia? Tuhan siapakah itu? Silakan. Oke. Tadi saya langsung esensinya saja pertanyaan yang dari awal tentang kenapa bisa tunggu sekaligus Langsung jawab, Pak. Ya. Efesus 2 Saya langsung sekaligus menjawab dua pertanyaan. Efesus 5 Pertanyaan nomor yang 2 saya sebelumnya. ulang ya. Efesus 2 saya sudah paham. Efesus 5 Saya sudah nomor paham, 2. Andy. Tuhan Andy, saya sudah mana paham. yang minta Ya. persembahan darah manusia? Silakan. Ya, sekarang seperti ini. Bukan Tuhan yang meminta darah, ya. Tetapi ketika ada kurban, tentu bicara darah. Namanya juga kurban ya. Kalau Anda memahami definisi kurban, itu berarti ada sesuatu yang ditumpahkan. Itu sudah terbiasa di dalam perjanjian lama. Kenapa harus ada kurban? Karena ada tebusan. Aduh, ini persembahan Dan darah manusia itu- loh. Saya baca lagi deh. Ya, dengar, ya saya udah tahu. Dengar, saya jelaskan. Bapa surgawi, syarat untuk menghadap Bapa surgawi, karena begitu sucinya harus ada kurban. Pertanyaannya singkat loh. Tuhan siapa yang minta persembahan korban darah manusia? Tuhan siapa? Tuhan Bapa surgawi meminta Dalil. Oke. Dalil. Dalil. Mana? Dalilnya ada ketika Ishak hendak dikorbankan sebagai darah manusia, anak Abraham. Jadi atau tidak itu? Diganti dengan darah apa? Diganti dengan darah domba. Oke. Ya. Kalau Oke. kalau ini Sekarang kalau Efesus 5 nomor 2 darah domba apa darah manusia? darah manusia, karena ini dikatakan Yesus domba Allah. Jadi- Dengar, jangan dulu tertawa. Jadi Ini Bapak Yesus minta darah domba. manusia. Dengar, Yesus adalah domba dari Allah. Artinya, Yesus mengirim kurban itu sendiri untuk kita sebagai domba. Waduh. Itu adalah tipologi atau gambaran di perjanjian Tipu lama. lagi. Tipu lagi. Tipologi. Tipu lagi. Tipu lagi itu itu ada bukan tipu. gambaran. Tipu lagi itu, Saya Bang. Udah gantian Bang, baju, Bang. Pak. Gantian udah. Gantian. Gantian Itu kita. iman saya. Gantian. Udah, Dengar, gantian. tunggu dulu. Tenang dulu. Itu iman saya. Sekarang Iya. iman Anda apa solusi Islam bagi dosa? Anda harus jawab ya. Di kantor dulu, di Setelah kantor dulu ini ini. Anda harus jawab, umat-umat muslim, apa solusi Anda untuk dosa? Karena saya mau katakan Bertobat. tidak cukup. Solusi. Tidak cukup. Tidak Oh cukup. itu. Kenapa yang nggak Tunggu cukup? dulu. Kenapa kamu yang Bangsa maksa? Israel, dengar dulu. Itu tidak ada solusi bertobat, tidak ada solusi. Tidak bisa. Ini giliran Bang Juma lagi, Bang Nathan Esensi. standby, Bang Nathan standby, Bang Nathan standby, Bang Nathan standby. Ini giliran Bang Juma, Anda standby. Silakan standby. Silakan. Juma ya, silakan Juma. Yang lain diam, yang lain diam, standby semua. Gantian bicara, langsung Bang Juma. Prakteknya bagaimana? Ibu. Anda bilang tadi kan itu. Gantian. Ada Bang Juma prakteknya di lagi, lapangan Bang Juma bagaimana? Iya, nanti ada waktunya, Ibu. Ada prakteknya di Bang lapangan Juma bagaimana? lagi, Ibu. Bang Nathan kan sudah, Bang Juma Ya, lagi. tadi sekarang Bang Juma, tolong Udah jelasin diam, bagaimana ya diam. solusi dosa bagi agama Islam. Oke. Solusi dosa bagi agama Ya. Islam. Artinya seperti ini ya. Kalau Anda Udah standby dulu dijawab. Tunggu biar Bang Andi, biar Bang Juma tahu pertanyaan saya. Artinya harus ada sinkron dengan hukum Taurat di mana ada kurban sebelum menghadap Tuhan. Maaf ya Bang Andi ya. Maaf kita kalau namanya ketika melakukan Ini Bang membangun Nathan rumah ngomong saja. terus dari tadi loh. Ya, biar jelas ya. Contoh kita mau bangun rumah, kita harus ada kurban kambing ya. Bangun rumah lagi, aduh. Ya. Silakan Bang Juma. Ya, Oke. silakan. Oke, jadi solusi di dalam Islam itu terkait dengan dosa sama seperti solusi di dalam kitabnya Bani Israel. Yang pertama dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 17, An-Nisa ayat 18, Al-Baqarah ayat 54, Al-Ma'idah ayat 39. Solusinya itu bertaubat, mengakui kesalahan, lalu kemudian memperbaiki diri, lalu berusaha untuk tidak melakukan kemaksiatan lagi. Itu yang diajarkan oleh Al-Quran. Barang siapa bertaubat Dalilnya. sesudah Al-Ma'idah ayat 39, barang siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya. Oke, satu ya. Kemudian di dalam Yehezkel juga hal yang sama.
Tetapi jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka, segala dosa yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi terhadap dia. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Persis dengan Al-Quranul Karim. Nah, Anda tadi mengatakan bahwasanya dosa kalian itu ditebus dengan darah manusia. Siapa yang ngajarin? Di dalam Imamat 18:21, janganlah kau serahkan seorang anak manusia untuk dipersembahkan kepada Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Anda mengatakan untuk mensucikan Tuhan, maka dikorbankan darah manusia Yesus. Justru kalau mengorbankan manusia, itu merusak kesucian nama Tuhan. Imamat 18:21. Lalu kecaman Tuhan. Imamat 20:3, aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya karena ia menyerahkan seorang anaknya kepada dewa Molok. Bapak dari tadi ngomong mulu. Itu semua yang Bapak katakan itu hanya ini loh, hanya kutip-kutipan satu-satu ayat doang loh Bapak. Bu, sabar Bu, aduh. Benar ya Bapak? Bapak ngomong mulu dari tadi kan? Saya bisa Sabar, ngomong Bu. kok. Aduh. Oke. Jangan emosi dulu. Jangan emosi dulu. Boleh saya jawab, Jangan Yang Molok? Jangan karena Anda menemukan diri Anda mempersembahkan anak Maria kepada dewa Molok, Anda panik. Santai. Santai. Santai, Bu. Dewa Molok tidak akan menolong Anda. Terus santai. Percuma kalian mempersembahkan anak Maria ke dewa Molok. Dewa Molok. Santai. Itu hanya satu kutipan doang. Santai, boleh Bu. Santai. Saya pun minta satu kutipan. Tuhan minta darah manusia. Anda tidak mampu dari tadi udah berjam-jam di sini. Oke. Ini Bang Oke. Juma tadi saya ada dapat 2 jawaban yang saya dapat ya. Itu tadi dikatakan Ini giliran Bang Juma dengan belum bertobat, selesai. dengan bertobat ya. Sebentar dong. Ini Dengan belum bertobat. sabar dulu. Bang. Oke, tidak apa-apa. Bang Handi, sekarang Christian, tolong jawab saya. Ya. Saya akhiri dengan pertanyaan. Sekarang solusi ketika orang Kristen itu bersalah, melakukan kesalahan, apa solusinya? Silakan. Ya, kami solusinya sangat- kita harus Sebentar. pertama Biar tadi saya dulu sebentar. Nah, jadi tadi kami sudah deal ya, oleh darah Yesus Kristus dosa kami diampuni. Itu solusinya bagi kami ya orang percaya. Nah, pertama Anda tadi dari Islam mengatakan cukup bertobat. Saya mau katakan kalau ada agama Buddha atau Hindu atau penyembah berhala, bertobat boleh nggak? Dosanya diampuni nggak menurut Islam? Gak ada urusan Hindu dengan kami. Kalau meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala mereka menuju kepada sembahan para nabi, iya diterima tobatnya. Tanpa harus Islam. Begitu dia. juga Dia Anda. tetap Buddha. Dengar dulu, tanpa Oh, nggak harus bisa, Islam. tetap aja. Oke. Nggak bisa. Deal. Nggak bisa. Deal ya Bang Juma ya. Deal. Anda Deal. sudah secara Oke. tidak langsung mengatakan Baru masuk Kristen solusinya. Tunggu Bang Andi. Iya. Berarti solusi Islam adalah Islam dulu dan tinggalkan dosanya bertobat, betul? Iya, Islam dulu. Betul. Itu versi Islam Memang ya. begitu. Tunggu, versi Iya, Yesus Kristiani. juga begitu. Dengar dong, bukan beda dong, beda. Wah, Dan versi hidup kekal Kristiani itu dengan cara apa? tidak. Dengarkan. Tunggu. Hidup kekal didapatkan dengan cara apa menurut Yesus? Mempercayai Yesus. Makanya dengar dulu Sebagai solusinya ya. sebagai Tuhan, sebagai mempercayai sebagai di mana Yesus mengatakan itu? Akulah kebangkitan dan hidup, tidak ada percaya kepada selain tidak ada yang dapat Aduh. akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus Iya, mengatakan melalui dia sebagai utusan, melalui dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan. apa yang Bang kukatakan Juma, kamu akan dengar Bang mati dalam Juma. dosa. Sekarang Apa? Bang Juma. Nah, Yesus mengatakan agar Bani Israel mempersembahkan hewan kurban. Kenapa Anda melakukan tunggu dulu. persembahan darah manusia? Mengenai dosa dulu tadi, mengenai dosa. Tadi Ya. menurut Anda jika bertobat, Ini ya si buah Agama ini kenapa Buddha. sih lu proses melulu gua dibawa? agama Buddha, agama Lu mau dengerin Buddha, gua lu turun aja di situ. kalau bertobat, apakah Allah, Lu protes gua Allah dibawa. SWT mengampuni dia? Gimana? Agama di luar Islam. Agama Enggak, di luar Islam, Iya. tapi tetap beragama di agamanya, tidak mempercaya Allah, dia bertobat, apakah dosanya diampuni? Enggak lah. Ada. Enggak ya. Tadi Anda buka Yeskel ya. Yeskel itu berlaku untuk umat Israel. Sama dengan iman Anda, versi Anda bertobat versi Islam. Anda diampuni. Tolong dipilah-pilah baik-baik ya. Tuhan Anda Bani buka Israel juga Yeskel. begitu kan? Tapi konsepnya mereka menjadi Bani Israel ada syaratnya, harus percaya kepada Yahweh, Hasem, Elohim, Iya sama. Adonai. Iya sama. Oh,
Beda Allah, beda Tuhan. Ya itu nenekmu kita. Tunggu. Kalau kau mengatakan beda nggak apa-apa, itu urusanmu. Sekarang kau usah Dewa Molok, kamu nggak usah bertele-tele. Sekarang saya tanya, solusinya, dengarkan pertanyaan saya. Solusinya ketika Kristen yang mempersembahkan kepada Dewa Molok ini masih juga melakukan dosa, apa solusinya? Itu nanti dulu, nanti saya jawab itu. Saya jawab gampang itu. Saya nggak butuh kau jualan obat. Sebelum saya Saya nggak jual, saya nggak butuh. Saya nggak Dengar ya. butuh Anda jualan obat. Bagi kami, Saya butuh bagi orang jawaban. Yahudi, orang yang dosanya diampuni, Oh, kok kayak harus Yahudi di percaya. bawah sih? Tunggu dulu, harus percaya dulu Kalian- kepada Yod Hevav, betul? Demikian juga Islam, yes. agar dosanya diampuni harus percaya kepada Allah SLT. Nah, Yes. sekarang pertanyaannya, Nggak bisa ini, dengar dulu pertanyaan. Ada saya potong, saya moderatorin. Ini- Pertanyaannya adalah solusi kalau Kristen itu berdosa, apa yang Anda lakukan? Itu dulu dijawab. saya sudah jawab tadi. Saya sudah Belum, jawab. belum. Apa Oleh kami solusinya? Apa? solusi bagi kami dengan matinya Yesus Kristus secara daging, secara insaniah, datang ke dunia ini memberikan tubuhnya, tanpa memberikan perlawanan ketika dia disalib. Iya. Itu Memberikan sudah cukup tubuhnya ke- darahnya Memberikan kepada tubuhnya manusia. dan darahnya kepada Tuhan. Tuhan mana yang minta darah manusia? Tuhan mana? Ini yang kalian tidak bisa jawab. Kenapa tidak minta? Rupanya. Dan memang itu syarat. Nah, makanya bagi kami kan gini, Anda tidak boleh artinya membatasi doktrin kami, bro. Anda tidak boleh membatasi. Tidak boleh. Saya Di nggak mana- membatasi, tapi Tuhan Tidak sendiri boleh. yang membatasi. Tuhan tidak Kenapa? mau persembahan darah manusia. Dalilnya Anda sudah dibacakan tadi. benar. Anda mengutip-utip ayat yang tidak sesuai konteks. Loh. Dan Sekarang mana dalilnya? Satu data aja. Tuhan mengutus anaknya untuk dipersembahkan sebagai korban tebusan untuk non-Yahudi. Mana? Saya baca. Mana? Sebentar, Bentar. berani. Oke, saya cari ayatnya ya sebentar ya. Ya. Baru mau cari ayat. Ya udah kalau gitu aku Christian tidur jawab, dulu. Pak. Christian Biar nggak salah, jawab. biar nggak salah jawab. Ya, Pak Nathan jawab. Pak Christian jawab. Apa solusi Anda kalau Anda mempunyai dosa sekarang ini? Apa solusi Anda? Silakan. Ya, pertama-tama bertobat, baru kalau di Kristen ya lahir baru hidup Itu dalam bertobat kekudusan. juga. Bertobat juga, Pak. Bertobat juga. Iya. Lalu Iya. untuk apa Lahir- Yesus Anda lahir persembahkan baru, ke Theos? Hidup dalam kekudusan karena begini. Kalian harus memahami bahwa Udah. Kita sudah dapat Apa poinnya. dosa Ternyata yang ditebus bertobat. oleh Oke, Yesus? silakan Bang Handi. Saya udah dapat poinnya. Dengar dulu. Dosa yang Terus aja, ditebus Pak, oleh terus dia Yesus bertobat adalah juga dosa yang ternyata. dibawa masuk oleh Adam. Yaitu kutub dosa tadi. Ya udah, nggak usah bawa dosa Adam, yang Pak. dibawa oleh Adam Udah Anda ini, bertobat fitnah sudah. itu fitnah, itu fitnah. Nah, Adam dosa tidak pernah perbuatan. mewariskan dosa, itu fitnah. Yang mewariskan dosa itu adalah iblis. Itu fitnahan Paulus, pendiri agama Salah. Kristen yang memfitnah Justru kamu Adam, yang sedang bahwa memfitnah. Adam itu membawa dosa. Kamu membawa pemahaman begini, Zuma. Di saya kasih mana tahu. tertulis bahwa Adam menurut Kamu membaca Alkitab. Bung, Ya, Bung, pertama kamu tolong harus tunjukkan tahu dalilnya Di Alkitab Adam ada itu namanya mewariskan ilmu dosa hermeneutik. kepada manusia, kepada keturunannya. Dengar Di mana dulu, dengar tertulis? Dengar Paling dulu. juga Roma 5. Cuma saya Ayo. ajar kamu biar kamu tahu bagaimana. Ya ajarin menafsirkan saya. Alkitab. Kristen Ya. dari tadi ku bilang, Jadi, mulutmu jangan kalau- lebih besar kalau daripada belajar otakmu. Alkitab, dengar dulu, Bung. kamu diam dulu dong. Di mana Kamu tunjukkan harus bahwa belajar Adam hermeneutik. itu mewariskan Kamu harus dosa? tahu Tunjukkan apa ke itu saya. eksegese. Exegesis. Sekarang saya tanya, di mana Jadi itu- dalilnya? Kamu harus Pak Christian dengerin dulu. Ada ilmunya namanya. Kamu lagi berhadapan Ada dengan teori. Bang Suma, bukan Ada anak kecil, bukan perumpamaan, orang gereja, ada bukan ucapan, jemaat. ada metafora. Christian, Dan Christian. Jangan, kalau kamu dengarkan. kalau kamu pukul rata Tolong seperti itu, dalilnya saya pun di bisa mana baca Al-Quran Adam kamu. itu Ya, mewariskan baik-baik. dosa Saya bisa baca Al-Quran kepada untuk saya keturunannya. tafsir bebas. Jangan Saya pakai- kerasukan Dewa Molok Anda. Saya Saya bisa tanya, di pakai mana ayat-ayat dari dalilnya mana saya di dapat. perjanjian Saya lama bandingkan dengan Adam mewariskan Al-Quran. Kamu dosa kepada keturunannya? Nah, Di mana gini, dalilnya? gini. Kan saya Jangan sudah kau bilang tadi, fitnah. jangan sampai saya berlakukan itu kitab wahyu kamu. Terserah ya, kau. Memang itu bisa baca tulisan Bentar ya, saya. saya ambil alih lagi ya sebagai moderator. Pak Christian standby, udah suara saya lebih gede dari Anda. Silakan Anda standby dulu. Silakan Anda standby dulu, dengarkan baik-baik pertanyaannya.
Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dengerin baik-baik. Mana dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Dalilnya mana? Banyak. Satu aja. Satu. Kamu Silakan. baca aja. Baca Ini aja. nenek kosher. Dalilnya suruh baca katanya kita. Dalilnya banyak. Gimana mau dibaca kalau dalilnya nggak ada? Kamu mau buka-buka Eh, dalil. Christian, bagaimana Ini. kita mau baca kalau dalilnya nggak ada? Oleh sebab itu Jangan banyak ngomong, dalil dulu. Kalau nggak lu diam. Kalau lu nggak punya data lu diam. Sekolah minggu belajar dulu, Christian. Saya ulang pertanyaannya ya. Saya ulang pertanyaannya. Tadi Juma nggak pernah buka dalil. Dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Kalau kau nggak punya dalil, kau diam. Ya, kamu baca saya ada di Roma 5 itu. Roma 5 nomor berapa? Kan sudah aku bilang tadi, Paulus memfitnah Adam. Udah aku bilang tadi. Baca Kejadian 3 nomor 13. Di situ jelas yang menyebabkan dosa itu adalah iblis. Di Paulus yang menyebabkan dosa adalah Adam. Itu fitnah. Itu pembodohan sepanjang sejarah anak manusia, keturunan Adam. Adam difitnah sedemikian busuk oleh agama kalian. Makanya kalau saya masuk ke kamu punya Al-Quran, saya fitnah, mau nggak kamu? Emang kamu bisa baca? Itu adalah surat Paulus untuk jemaat di Roma yang memfitnah Adam menyebabkan dosa waris. Di mana dalilnya? Kejadian 5, dengarkan. Kejadian 5, Tuhan memberkati Adam, istrinya, dan Turunin aja dah. Turunin aja dia biar Pak Nathan aja sama Bang Juma. Turunin aja Christian biar Pak Nathan sama Bang Juma aja deh. Ini nggak bisa diatur ya, nggak pakai dalil. Roma itu surat Paulus, Bung, bukan firman Tuhan. Belajar. Ya, itu kan kamu fitnah. Iya bentar Bang Christian. Pak. Itu bukan fitnah, itu pengakuan Paulus sendiri. 1 Korintus 11 nomor 17. Aku berkata bukan atas firman Tuhan. Fitnah. Coba dibuka Kamu belajar. Keluaran Kamu 20, belajar lagi. Keluaran Kamu belajar 20 lagi. ayat 5. Keluaran 20 ayat 5. Saya bacakan ya. Apa itu? Ya. Jangan sujud menyembah dia atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu dan Allah yang cemburu, yang membalas kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Itu Ayat lain. apa? Itu dia katakan apa? Karena orang yang kemudian mengajarkan penyembahan selain daripada kepada Tuhan, Allah akan cemburu dan membalaskan itu dengan sangat dendamnya kepada keturunan orang-orang yang melakukan penyembahan kepada selain dirinya. Dengar, ini hukum untuk orang Israel, bukan untuk agama lain, Oh, bukan untuk Kristen. bro. Oh, saya Belum ada Kristen di zaman enggak. itu. Saya orang Israel. Belum ada di zaman itu. Orang Israel Di dia. zaman itu belum Ini ada. kiper. Israel apa pula kau KTP Indonesia, bro. Oke. kok kotori otak Israel kau itu saya. sendiri. Oh, KTP mu bukan Israel Indonesia. dari mana? Hah? KTP-mu bukan Indonesia. KTP Indonesia tapi saya orang Israel secara rohani. Secara rohani penipu. Iya. Israel rohani lagi. Kamu dari tadi nggak ada. Nyamar seperti domba. Iya. Saya percaya dari Udah diam kembali ke topik. Udah diam Pak. Pak Jadi Christian. kalau dibilang Christian, saya bukan orang Israel, Christian, keliru kali. di mana Yesus menyatakan dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris, dan menyebut nama Adam. Silakan tunjukkan datanya. Nggak ada dia Kamu Pak. tahu nggak? Ngerti dah tadi ya. Namanya dia Mesias itu artinya apa? Datanya saya minta. Jangan kamu Nah, tahu saya nggak? Kamu tanya tahu kamu nggak? Mesias artinya Roma apa? 5 nomor 2. Nah, saya tanya kamu Di mana bilang Yesus? Al-Masiyah. Di mana Al-Masiyah itu Yesus? artinya apa? Turunin aja Di, dulu. Biar di Pak mana Nathan Yesus aja. menyatakan bahwasanya dia dilahirkan untuk menebus dosa Adam, dosa waris, dan menyebut nama Adam. Silakan kamu cari pakai Nah, dalil. makanya saya tanya Jawab. sama kamu. Kamu jawab dulu. Al-Masiyah itu artinya apa? Jangan bawa-bawa di Isa Al-Masih, weh. Kamu kan sih ditanya di dalam Bible-mu. Coba Mana Nathan, coba? Al-Masih Saya itu tanya kan mana bahasa kan Arab. itu? Mana coba? Bahasa Ibrani Indonesia. Blue kutuk. Apa ini? Jawab dulu. Blue kutuk. Ah, jawab. Di mana dalilnya? Ini aslinya Katanya kan kamu Yesus disalib untuk menebus dosa nih. Kamu punya Al-Quran ada tertulis Mulut jangan lebih Isa besar itu daripada Al-Masiyah. otak. Al-Masiyah itu apa artinya? Enggak datang, enggak tahu dia nih. Lah, makanya Perang nggak ada senjata kayak kita gini. kalian Mati lah kau. Blue kutuk. Tanya-tanya kitab orang. Setelah kita tanya kamu nggak bisa Lah terus jawab. kamu mau diskusi mau ngapa? Katanya kamu coba siapa yang di sini bisa menunjukkan Kristen di sini atau bisa typing di mana Yesus menyatakan bahwasanya dia dilahirkan Ini siapa sih? untuk menebus dosa Adam, dosa waris atau menyebut nama Adam. Silakan kalian tunjukkan di mana. Sidik.
Sini saya mau tanya sama kamu. Kalau Saya mau Anda jawab. tidak bisa Karena menunjukkan berkaitan. bahwa Adam mewariskan Pertanyaan dosa, kamu berkaitan. berarti benar Al-Masiyah Yesus yang dipersembahkan ada di dalam kepada dewa. Kitab suci Ayo. kalian itu artinya apa? Yuk. Nah, kalian udah bisa jawab kan? Bisa dijawab, tapi itu bukan topiknya. Seluruh panggil Tony Black, sek apa semua apa Ini lagi Israel rohani. Mulut jangan lebih lebar dari otak, nggak bagus. Nggak bisa jawab, sama kayak semua bilang, semua pendeta nggak bisa jawab, dia aja nggak bisa jawab kalian apa? Apa sih nggak bisa Apa dijawab? ini? Apa Tema kita ini malam ini apa, Tuyul? Tema kita apa? Apa artinya? Tema kita apa? Tema kita apa? Kalau dijawab pindah tema nanti itu. Nah, makanya saya bilang kan. Nah makanya artinya saya bilang lu Mesias suka itu- pindah-pindah. Mending sekarang lu tahu nggak cara keluar dari komal? Gimana? Tahu nggak? Kamu ngerti nggak cara keluar dari room? Nggak tahu saya. Ya silakan dipraktekkan aja. Biar aman. Jangan panas. Saudara Christian lain kali kalau ada di Komal yang ada Bang Suma, ada teman-teman yang lain ya, kamu mulutmu harus lebih kecil daripada kepala. Kepala itu harus berisi. Ya sama Saya- semua. Saya tanya dengarkan saya Bung, saudaraku, saya dengarkan saya. Saya minta dalilnya di Perjanjian Lama Adam mewariskan dosa itu di mana? Kamu nggak ngerti, percuma kan kita jawab. Ya udah kalau gitu kamu mencret. Kayaknya teman-teman saya sudah jawab, kalian nggak ngerti serulang-ulang. Ini Padahal cara, lagi cara, menjawab. cara, cara mau kabur ini. Nggak, saya nggak kabur. Lu kutuk. Banyak, saya cuma bawa satu handphone, saya nggak bisa buka lagi. Ya sebutkan aja Pak. Nanti Ya, saya bukain. keluar. Sebutkan aja di mana. Saya bukakan. Sebutkan. Ya, kita kan nggak hafal sekian banyak begitu. Oh. Kamu hafal punya kamu? Saya mau berarti tanya. nggak tahu. Bilang aja nggak tahu Nah, ya. saya tanya, kamu hafal nggak Al-Quran? Kamu ini diskusi macam apa? Makasih, Kamu ini ya, bekal diskusi panas. malu-malukan. Malu-maluin kamu nih. Ditanya kamu nggak bisa menjawab, malah tanya balik. Yang Akui jelas. aja, akui kebodohanmu. Yang jelas Pak Karena Christian kalian ya. tanya, kalian nggak ngerti. Supaya Kami kita sudah cukup bolak-balik. Kami sudah bolak-balik. Baca Kalian Perjanjian punya Lama itu pertanyaan tidak. konyol, Christian. sebenarnya pertanyaan yang salah. Lu pertanyaan yang salah kalau nggak ada jawaban. Makanya saya tanya balik. Jadi kalau nggak ada jawaban, Artinya pertanyaan apa? salah. Itu jawabannya. Kalau kalian tahu itu apa artinya, itulah jawabannya. Apa sih Dewa artinya? Molok datanglah. Suma bilang Dewa Molok. Saya jawab tuh Dewa Molok. Dewa Molok itu kenapa mereka itu kan zaman dahulu ya, di zaman Perjanjian Lama itu di bangsa Israel itu ada banyak juga dewa-dewa lain. Dewa Allah Molok lain, minta apa dewa Pak? lain. Pak Christian, Dewa Molok minta apa? Salah satu Dewa Molok Christian ini jawab adalah dulu. persembahan- Dewa Molok itu minta persembahan apa? Ini bangsa apa? Dewa Molok itu minta persembahan apa? Ya anak-anak bayi, anak manusia. Lu polos dia jawabnya. Iya, memang anak manusia baik. Begini, Terus Kristen itu mempersembahkan darah siapa? Nah, makanya saya mau jelaskan, jangan lupa. Terus dia balas. Kristen itu mempersembahkan darah siapa di tiang salib? Boleh, oke. Yesus, Kita diskusi anak Maria. potong ya. Gitu. Oke Ya, ya. sama dong. Nah, gini. Iya. Gini. Iblis itu kan, kita tahu kan ada dua figur. Ada figur si jahat, ada figur yang maha baik. Nah, jadi ini yang jahat ini selalu dia mau menyamai sama dengan yang maha tinggi. Makanya dia selalu mau bikin istilahnya mau bikin cara-caranya yang menyamai seperti Tuhan Biar yang supaya dia terus ingin disembah. sampai kehabisan Nah, kata-kata. orang-orang Molok ini yang menyembah dewa Molok ini, umatnya itu kan nggak ngerti. Ya dia pikir Tuhan. Nah, dia mereka imajiner mereka, ilusi mereka bahwa harus sembah. bakar. Tunggu. Harus bawa manusia untuk menyembah, mereka lagi ikutin. Karena apa? Mereka juga udah dengar dari Gua beli minyak ajaran-ajaran dari dengar Saya dulu, tadi mendengar sebentar Pak Christian nanti disambung. Saya ada mendengar pertanyaan tadi di mana ada dosa Adam berakibat kepada manusia. Bukan begitu Coba pertanyaannya, dibuka. Bro. Bukan begitu pertanyaannya. Bagaimana? Pertanyaan begini, dalilnya mana Adam mewariskan dosa kepada keturunannya? Itu pertanyaannya Oke. Bang Juma. Coba dibuka kejadian nomor 3 ayat 17. Saya bacakan aja. Atau silakan kalau moderator mau bukanya. Nah, ada saya punya Bible, Pak. Oke, saya bacakan. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu,
dari tanah seumur hidupmu. Semak duri rumput, Udah, Pak. duri yang Woi, itu akan 17 dihasilkan sudah dan selesai. seterusnya. Hidupmu Ya. itu sudah 17 sampai selesai. Kalau mau lagi Betul, 18 oke. Baca nggak ada di sini. Nah, dengar ya. Sejak itu manusia sudah tinggal di dalam ketakutan. Sejak Adam dan Hawa ada ketakutan, ada kecemasan, ada dosa, ada saling membunuh. Sejak itu terjadi. Oke. Dan makanya saya katakan tadi, Udah stop, Bang. Anda semua udah manusia, Anda udah apapun jawab, Bang. agamanya, ada dalam dosa. Oke, Anda udah Termasuk Kristen. jawab. Oke, Jadi Anda silakan. udah menjawab, nanti Bang Juma yang counter ya. Jadi jawaban Ya, oke. Anda, dalilnya Adam mewariskan dosa kepada keturunannya. Anda menjawab Kejadian 3:17. Itu Bang Juma jawabannya, Bang Juma. Nyambung kagak Bang Juma tuh? Silakan disanggah. Itu bukan dosa waris, Bung. Ya. Itu kan menurut Anda, menurut Loh, Anda itu jangan menurut maksud Anda kita. itu ada dosa waris. Yang dikutuk di sana siapa? Seluruh bumi bahkan keturunan Adam akan bersusah payah. Di dalam kejadian selanjutnya, kalau Anda cerdas, kejadian 5 sangat jelas dikatakan bahwasanya laki-laki dan perempuan itu diberkati dan diberi nama kemudian Cuma- manusia kepada mereka. Bukan berarti Sorry. Bang Juma, Maaf, aku bro, potong. bukan berarti orang yang berdosa tidak bisa diberkati. Jadi Anda jangan ambigu Loh, dong. bagaimana Artinya, ceritanya Anda mengatakan, dengarkan, bagaimana ceritanya orang yang diberkati mewariskan dosa? Cuma boleh saya jawab? Sebentar, Bang. Sebentar. Dalil Anda patah ya. Lalu firmannya kepada manusia itu, karena Kenapa engkau patah? mendengarkan Tadi- perkataan istrimu, karena engkau Tadi- mendengarkan tadi- perkataan istrimu dan Bang memakan Haji. dari buah pohon Tadi- yang telah tadi- kuperintahkan, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah, yang terkutuk tanah. Enggak, ini tolong jangan Oke. diganggu yang lain dulu. TikTok dulu aku dengan Oke, Juma ya. nah, Tolong mana jangan diganggu, pengakuan Tuhan bahwa keturunanmu akan di mana pengakuan Tuhan bahwa keturunanmu akan mengalami dosa waris? Di mana tuh? Juma, saya mau jawab ya. Sebentar, Bang, sebentar ya. Dalilnya ya, Yang tadi jangan saya sampai bilang, engkau jualan obat di juga. mana ayatnya? Ya, Tadi silakan. kan bilang di mana ayatnya, dalilnya. Yes. Ini Roma 5 kan saya bilang tadi. Ini Roma 5 ayat 19. Itu bukan yang saya minta Jadi, pengakuan Tuhan. Dengar Hey, dulu. Ini hey. semua Alkitab itu dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Nenekmu. Kalau kamu punya kitab 1 Korintus 11 nomor 17 Paulus mengaku, aku berkata bukan berdasarkan firman Tuhan. Kau mau apa? Hebat mana kau dengan Paulus? semua. Ayat mana itu? Ayat mana? Ayat berapa? Ayat berapa kamu ngomong? Kitab sendiri nggak tahu. Ayat berapa? Loh, kitabmu sendiri yang mengatakan Paulus mengakui bahwa dia berbicara bukan atas perintah Tuhan. 1 Korintus 11 17. Oke, buka. Ini saya jawab dulu yang tadi ya. Roma 5 ayat 19. Nggak usah kau bawa itu. Bung, nggak usah kau bawa. Jangan kau bantah firman Tuhan dengan perkataan Paulus. Perkataan Paulus itu bukan jadi firman sama Tuhan. seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Jangan semua orang telah menjadi orang berdosa. Kau Demikian membantah pula firman dikatakan Tuhan dengan karangan satu orang, Paulus. semua orang menjadi orang benar. Nah, ini ayatnya. Jadi Ya, kalau kamu tanya, itu mana firman dosa Tuhan waris? atau perkataan Paulus? Karena ketidaktaatan dari Adam, semua menjadi berdosa. Kristian, itu perkataan Paulus atau perkataan Tuhan? Apa? Perkataan Tuhan itu kan semua. Oh, jadi kau sudah menuhankan Paulus, gitu. Iblislah yang menjadi bapakmu, dan kau mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu Paulus, gitu Jadi maksudnya. kalau Nabi Muhammad kalau ngomong itu bukan firman Tuhan. Lah, dia mengatakan bahwa itu firman Tuhan, ada pengakuannya. Nah, sekarang sama. Paulus enggak. Paulus mengakui 2 Korintus 11 nomor 13. Apa yang aku katakan? Aku mengatakannya sebagai bukan seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Ayo, Bagaimana tuh? Lihat konteksnya, bro. Lihat konteks lagi. konteks. Oh, banyak cerita. Udahlah, kamu belajar dulu. Tunggu, Suma. Nah, Bang Handi, silakan. Akhi Asidik. Saya lihat dulu. Anda standby dulu. Ini Pak Ya. Nathan lebih nyambung dari Anda. Anda lebih Silakan, nyambung ke Pak silakan. Nathan. Silakan. Saya dulu bikin kopi dulu, Am. Ya. Cuma Kembali ke topik dulu. Sebentar dulu Pak. udah. Kau belum layak. Yang lain silakan. Pak Nah, 1 Christian. Korintus berapa tadi? Udahlah Pak Christian, kamu 2 Korintus 11 17. Silakan lanjut Enggak dengan yang apa-apa. lain. Saya lawan Juma enggak apa-apa. 2 Korintus 11 17. Juma juga ilmunya ngarang kok.
Kamu tuh tahu dalil kitabmu melalui saya loh. Kamu ilmunya Tuyul. larang. Saya udah bilang tadi. Kamu Yang nunjukin dalil aku loh, Tuyul. Kamu bukannya mengeksegesi, Dia mulai tapi kamu kaget, ya. mengeksegesi. Saya bacakan Kamu itu deh, saya bacakan deh. Saya bacakan ya. Saya bacakan biar kamu paham. Alkitab. Saya bacakan, diam dulu, saya bacakan, diam dulu, saya baca, diam dulu, saya baca, diam dulu, saya baca. 2 Ya, Korintus 11 nomor 17. Tunggu saya buka dulu. Iya, lo buka. Mau buka celana? Kita Ya. menghargai semangatmu, saudara Christian. Sayangnya Ya. ilmu Anda masih Iya. Saya Masih bacain jauh. ya. Oh, saya bisa tantang kamu. Iya, dengerin. Apa yang aku Ya, saya katakan, aku mengatakannya bukan, sebentar saya gedein lagi lambarnya nih. Bukan sebagai 2 Korintus seorang. berapa tadi? Adah, nggak hafal dia. 17 nomor 17. Nanti gua sebutin. beginilah kalau Anda kau dekat di sini kusentil bibirmu, bro. 2 Korintus 11 17. Ya kamu sendiri yang baca deh. 11 17 ya. Ya, 11 4 angka. 2 Korintus 11 17. Coba baca sendiri deh. Tunggu sebentar, sabar. Berapa hari? Oke. Saya sudah apa? Iya, oke. Kuulangi lagi. Jangan hendaknya ada orang yang menganggap aku bodoh. Dan jika kamu juga menganggap demikian, terima aku sebagai orang bodoh supaya aku pun boleh bermegah sedikit. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Karena Artinya banyak orang yang bermegah secara udah kiniawi, aku juga bermegah udah juga. cukup. Ah. Nah, Oh, nggak apa? bisa. Ayat Alkitab harus baca semua. Oh ya udah silakan pakai 2 tahun setengah baca semua. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh karena kamu begitu bijaksana. Karena kamu sabar jika orang memperhambakan kamu, jika orang menghisap kamu, jika orang menguasai kamu, jika orang berlaku angkuh terhadap kamu, jika orang menampar kamu. Dengan sangat malu aku harus mengakui bahwa dalam hal semacam itu kami terlalu lemah. Tetapi jika orang-orang lain berani membanggakan sesuatu, maka aku pun akan berkata dalam kebodohan, berani juga. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga orang Ibrani. Apakah mereka... ini jadi gini. Ya lawan Ayat sendiri ini. Pak, dilawan. Ya, ayat ini lagi berbicara kepada orang-orang yang dia injili, orang-orang yang di luar orang-orang Ibrani. Jadi kalau dia lagi menjadi orang Yunani. Jadi kalau dia menginjil kepada orang Yunani, dia harus seperti orang Yunani karena harus ikut tradisi mereka. Kalau nggak bisa diterima, bro. Makanya dia berkata, aku tidak berkata dengan firman. Nggak usah pakai firman dulu. Pakai kata bergaul dulu. Kata pergaulan Oh, tadi pakai dia Roma 3 nomor sabar. 7 ya. Pakai Aduh, Roma 3 nomor bro. 7 gitu. Jadi Sebentar, begini, sebentar. dia- Pak Christian dengerin dulu, Pak Christian. Sama Dengerin gini. gantian dong. Kamu udah panjang loh tadi. Kamu udah panjang tadi, bro. Dengerin dulu. Dengerin dulu. Dengar dulu. Iya, kamu tuh udah panjang. Terakhir. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya sama saya misalnya mau menginjil kamu misalnya, kamu orang mana? Kamu kayaknya selebes tuh orang ini Sulawesi ya. Nah, artinya saya harus jadi seperti orang Sulawesi dulu. Saya harus belajar dulu tradisi kalian supaya aku diterima. Baru saya mengajarkan apa yang saya yakini supaya orang itu bisa terima. Begitu. Iya. Konteksnya seperti itu, bro. Jadi Di sini kalau memang- Paulus, apa yang dikatakan Paulus ini menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? ya, itulah saya bilang kan. Jadi semua yang apa yang tertulis Jawab dalam- saja. Jadi gini. Di sini Paulus berkata, Orang-orang yang menulis dengerin menulis dulu, dengerin dulu. apa? Di sini Paulus berkata, apakah menurut firman Tuhan atau bukan firman Tuhan? Ya di sini kan dia udah bilang tadi, ini bukan menurut firman Tuhan. Dia Ya terus udah terang, berarti Paulus apa yang jujur. disampaikan bukan firman Tuhan, selesai. Ya ini Paulus jujur katakan. Ya jujur, memang jujur. Gini, Jujur, siapa yang Ya. bilang dia bohong? begini, dia lagi bergaul. Misalnya gini, saya lagi ke tempat kamu, saya harus Ya pakai bahasa udah, kamu saya dong. paham. Supaya saya bisa diterima. Masa saya datang, Iya. misalnya saya pakai bahasa Jawa, kamu belum nih orang nantangin pada apa gimana gitu kan? Nah Iya. makanya di sini dia pakai bahasa gaul. Dia harus mendekat dulu Bahasa gaul. supaya diterima dulu dong. Bahasa Ya, dia gaul. masa langsung ngomong dakwah. Ya, Ya nggak setelah mungkin, lalu, orang nggak bakal terima, bro. Sama Iya. waktu Iya. Islam masuk ke Indonesia kan,
Jadi kalau dia ke Sulawesi, Paulus ke dengerin. Jadi kalau dia ke Sulawesi, jadi dia kalau ke Sulawesi, Pak Christian, Berteman dulu. dia berkata, aku mengatakannya bukan firman Tuhan ya, betul ya? Ya, enggak semua. Ya. Jadi surat Paulus bukan firman Tuhan ya? Oh, gini, makanya saya Nah, bilang begini lagi. Nah, makanya saya mau jelaskan. Begini lagi. Kan kamu bertanya, saya harus jawab dong. Jadi begini. Begini. Jadi apa yang diilhamkan Allah? Ya kan? Mereka orang-orang yang untuk dipilih mengajar. Tuhan. Iya, diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, menginsafkan. Saya ngajarin kamu loh, ini saya ngajarin kamu segala loh ini. kebenaran. Nah, jadi begini. Jadi semua apa yang tertulis ini bukan semuanya firman Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah diakui Bang Juma? Tidak semua firman Tuhan, udah diakui. Udah selesai. Bang Yang Slamet ditulis nggak oleh kelihatan Rasul Paulus ini ada kan kata-kata dari Rasul Paulus sendiri. Oh iya. Tapi dia menceritakan, menjelaskan apa bagaimana Ini belum kelihatan, tunggu ya. bagaimana dia mempraktikkan Jauh. Kita udah paham. mendapatkan Iya, jiwa. kita udah paham. Bagaimana dia bisa menginjil ke negeri orang. Iya, kita sudah paham. Bukan firman Tuhan. Makanya Nggak usah cari kitab pembenaran. kita Udah. Sebagian bukan pembenaran, sebagian kitab ini berbicara tentang Iya, Paulus berkata. dengan Tuhan seperti apa itu dia Iya, ceritakan. Paulus berkata bukan firman Tuhan. Udah selesai kan tadi? Udah kan? Bukan yang ayat ini. Iya, yang katanya Tidak ini. semua, makanya saya bilang. Iya, tidak saya semua. bilang, Siapa setelah bilang? dia Ya udah. sudah masuk, nih dia sudah diterima, baru dia kabarkan Injil, dia Oh, ceritakan berarti- tentang siapa Tuhan Yesus. Iya, Itu jadi firman Tuhan. iya, jadi tidak semua firman Tuhan kan tulisan Paulus. Ini memang tulisan manusia kan? Iya, ya udah selesai. Kenapa? Ah. Iya, kenapa? Udah selesai Ya kan? sama. Memang Al-Quran tulisan siapa? Tulisan manusia. Ya sama. Terus sumbernya dari mana Al-Quran? Ya sama. Kamu sudah jawab. Ya, kita juga sama. Sumbernya tentu dari Tuhan yang menuntun dia melalui ilham. Waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan menuntun dia dalam penjara. Ya, buktinya dia berdoa apa sama dia cuma menyanyi aja runtuh di penjara. Waktu di dalam penjara Paulus Itu pun ada. dia lari. Waktu Paulus dalam penjara ada Tuhan ke penjara menuntun dia. Siapa Begitu. maksudnya? Gimana? Paulus kan pernah di penjara 2 tahun. Dia menulis surat. Apakah ada Tuhan menuntun dia dalam penjara? Lah iya dong. Tuhan itu kan omnipresent, omnipoten. Jadi Tidak Tuhan masuk. dibatasi oleh ruang dan waktu. Jadi Tuhan masuk penjara. Ya aduh, Tuhan itu maha hadir, bro. Kalau nggak maha hadir, dia bukan maha kuasa. Ngapain dia sebut Tuhan nggak maha kuasa? Tuhan masuk penjara pasti di. Tuhan masuk Bukan Tuhan penjara. yang masuk penjara. Aduh, Sandy kamu. Pemahaman kamu ini konyol banget, dangkal. Katanya omnipresent. Tuhan itu Tuhan orang Kristen ya. Dia itu maha hadir, maha kuasa. Dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Dia tidak bisa dibatasi karena dia maha kuasa. Yesus maha Dia bisa kuasa. hadir di mana saja. Yesus maha kuasa nggak Pak Christian? Yesus maha Tunggu, dia kuasa bisa nggak? hadir. Di seluruh negara dia ada bisa. Yesus maha kuasa nggak? Yesus maha kuasa nggak Yesus? Oh iya jelas. Oke, baik. Alam aja dia bisa. Baik. Alam aja dia perintahkan. Iya udah. Apa yang dikuasai Yesus waktu umur 1 hari? Maksudnya? Waktu Yesus umur 1 hari, apa yang dia kuasai? Jadi begini, kamu paham nggak Yesus jadi manusia? Katanya maha kuasa. Katanya maha kuasa. Gini. Kamu paham nggak? Gini bro. Kalian karena nggak tahu, kalian Yesus nggak maha kuasa gimana pula? Pun orang dia nggak tahu berbuah apa Saya tidak. kasih tahu kalian ya. Yesus lapar. Yesus itu datang jadi Makan pula, manusia. tidur pula di atas perahu. Loh kok Tuhan tidur? Gimana sih? Dengar dulu, Itu tidur. firman yang jadi manusia. Satu-satunya Kalau dia bukan jadi yang manusia, berkeyakinan tentunya Tuhan dia tidur tetap hanya Tuhan. Kristen. Satu-satunya Tuhan yang pencipta kok tidur hanya Kristen, Dek. Hanya Kristen. Loh kok Tuhan tidur di atas perahu pula? Waduh, gimana nih? kan? Dengan tidur. Lapar pula. Alkitab mencatat bro bahwa Yesus datang firman yang telah menjadi manusia. Kalau dia nggak bisa tidur bukan manusia itu namanya Waktu bro. dia, Pak Christian, waktu dia menjadi manusia, dia maha kuasa nggak? Dia membatasi kan dia
bilang di Filipi 2. Saya tanya, dengerin pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? Ya, ini saya mau jawab. Filipi 2 dia mengosongkan dirinya yang setara dengan Bukan Allah. itu yang saya pertanyaannya. Waktu kalau dia menjadi manusia, menjadi manusia, bahkan beda dulu, apakah dia maha kuasa? Saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia, apakah dia maha kuasa? A. Maha kuasa. B. Tidak maha kuasa. Dia maha kuasa. Tetapi Oke, dia baik. membatasi. Dia maha kuasa. Pertanyaannya, apa yang dia kuasai? Apa yang dia kuasai waktu umur 1 hari? Ya kan itu nggak penting diceritakan kan? Sekarang orang 1 hari baru lahir, apa manfaatnya dicerita buat kamu? Berarti dia nggak maha kuasa dong. Dek, Biar saya jawab. satu-satunya Tuhan yang meminta minum hanya Tuhan Kristen. Ya, Kok biar saya jawab ya. minta minum? Nggak kelihatan aku Dalam mukanya ini. Yohanes 4, 6 nomor 8. Oke, biar saya jawab. Apakah Yesus Iya, firman yang telah menjadi Apakah manusia. Yesus ketika Kalau manusia dia minta maha minum, kuasa? manusia, aduh. Iya. Aduh. Biar saya jawab. Ya, Pak Nathan. Pantasan kalian ketawa. Apakah- Saya nggak ngerti yang kalian ngomong. Pak Kristus standby Apakah dulu ya. Yesus Ya, maha ya, kuasa ketika Ya. jadi manusia? Iya, Itu pertanyaannya? iya. Betul. Ketika Yesus menjadi manusia, dia tunduk kepada kodrat di mana daging dan tubuh pada Berarti- saat itu. Berarti tidak maha kuasa ya? Berarti secara daging dia tidak maha kuasa. Oke. Tapi Kristen mengatakan Yesus maha kuasa. Memang maha kuasa dia secara hakikat. Sumber. Waktu dia menjadi saya ulang ya. Waktu dia menjadi manusia. Jadi manusia sama seperti Pak Nathan, kita. diam dulu Pak Christian. Waktu dia menjadi Biar saya manusia. jelaskan ya, biar saya menjawab secara rinci ya. Ya, biar saya rinci dengerin ya. dulu pertanyaannya. Waktu dia menjadi manusia, apakah Yesus maha kuasa? A. Maha kuasa. B. Tidak. Secara manusia tidak maha kuasa sama Tidak sekali. maha kuasa. Stop. Pak Christian, apakah Yesus maha kuasa waktu menjadi manusia? Pak Christian, dijawab. Ya. Setelah dia menjadi manusia dari firman yang tadi berkuasa, maha kuasa, bahkan dia ciptakan semua ini dengan firman. Bukan itu pertanyaannya, oi. Setelah dia jadi manusia, Apakah Yesus waktu menjadi manusia, dia apakah dia membatasi dirinya. jawab saja dulu? Bukan maha itu. kuasa. Tidak maha kuasa. Kalau dia Iya, tidak maha kuasa, iya oke Karena dia baik. sudah menjadi manusia. Udah standby. Kalau tidak maha Ah, iya. kuasa, kalau tidak maha kuasa, kenapa Anda mengatakan dia maha kuasa? Berarti Anda berbohong dong tadi. Halo, kenapa? Kalau dia tidak maha, kalau Yesus tidak maha kuasa, tadi kenapa Anda mengatakan Yesus maha kuasa? Kenapa Anda melawan Yesus? Bro, di Alkitab tertulis bahwa dia telah mengosongkan dirinya. Artinya dia membatas, karena dia menjadi manusia. Dia kalau nggak mengosongkan dirinya, dia datang Bukan kepada itu kamu. yang saya tanya, bukan Semua kekosongan orang ini. sudah mati. Maka dia harus ambil rupa dulu manusia. Mengkosongkan diri jadi Ada manusia. dimensi lain yang dia numpang menjadi manusia dulu. Untuk dimensi itu dia pakai supaya bisa berkomunikasi dengan manusia kita, karena manusia mau diselamatkan. Oke, baik. Jadi waktu Yesus ada di dunia, dia mengosongkan dirinya ya. Iya, Jadi Yesus hidup dalam kekosongan. iya dong. Kosong dia. Oh, kosongan dalam Pertanyaan arti 3 dia tapi 1, kekuatannya nggak bukan terpisahkan sama sekali kok. nggak ada, bro.